Dulan Madang Tetulung. Hai Sobat Muslim Life, welcome back to podcast Muslim Life, Muslim Lifestyle with Muslim Life. Nah teman-teman semua, sobat-sobat Muslim Life semua dimanapun Anda berada se-Indonesia Raya, Alhamdulillah ya, kita balik lagi nih di podcastnya Muslim Life yang pastinya seru-seru banget karena kita akan membedah pembicara-pembicara gitu ya, bahkan trainer-trainer dan juga yang lainnya yang super duper hebat-hebat banget. Dan mereka untuk dapet ataupun bisa datang di podcast ini nih, ini akan menyempatkan waktu ini sangat-sangat sulit nih pemirsa. Salah satunya bintang tamu kita pada hari ini yakni seorang penterapi yang Masya Allah gitu ya. Beliau menterapi para ustadz-ustadz yang Masya Allah tabarakallah banget gitu ya, Ustadz Abdul Somad, terus ustadz yang lain-lain itu sudah beliau terapi. Penasaran banget kan ya teman-teman? Langsung saja kita sapa. Sebelumnya juga hari ini kita didampingi sama Vice Presidennya Network dan juga Community Muslim Life yakni Pak Naldi. Oke teman-teman, langsung kita sapa aja ya, penasaran kan? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, nama lengkap beliau itu Gus Rashid ya pemirsa ya, tapi panggilan akrabnya Gus. Ya. Ya, panggilan akrabnya adalah Gus. Gus, apa kabar nih Gus hari ini? Alhamdulillah sehat dan bermanfaat. Masya Allah. Tadi abis terapi juga nih Gus, diculik dulu nih Gus podcast kita. Insya Allah. Pak Naldi, kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa. Ramadan berkah. Ramadan berkah ya. Gus, ini menarik banget nih. Karena selama ini nih Gus kan kemana-mana ya, udah keliling Indonesia Gus. Dan Masya Allah dakwahnya itu adalah menyembuhkan orang Pak, menyembuhkan orang, dan banyak yang terbantu dengan adanya Gus atas izin Allah ya Gus ya. Sebenarnya Gus terapi cakruk ini awalnya gitu ya, saat Gus mempelajarinya itu tuh di mana, dengan siapa, boleh nggak Gus sharing-sharing sama kita nih? Oh boleh sekali. Oke, tafadhol Gus. Ramadan kan berbagi. Iya, berbagi betul. informasi. Termasuk berbagi ilmu ya Oh Gus ya. iya, Insya Allah. Jadi begini, saya menjadi seorang terapis itu sejak tahun 95. Wow, Masya Allah, lama sekali Gus. Mungkin kamu belum lahir. Belum lahir Gus. Belum lahir Gus. Jadi di tahun 95 itu ya saya sering ditanya, apa Gus ini ada keturunan kalau jadi terapis? Ya, rata-rata dibilang punya orang tua yang dulu grade-nya terapis, namun tidak. Nah, di tahun 95 itu saya kan di rumah itu sudah ke branding. Waktu itu saya 95, umur saya 20-an tahun. Umur 20 tahun itu waktu kita ngaji bermajelis taklim gitu kan, itu ada tetangga yang kena gangguan. Kena gangguan jin. Kita sudah bingung mau apa kan ini ya. Udah kita modal Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan nggak perlu mikir. Betul. Ya, walaupun belum hafal Quran. Kalau Al-Fatihah pasti hafal. Bahkan sambil lari pun tetap hafal Al-Fatihah itu. Betul. Subhanallah, kita bacakan Al-Fatihah itu kok ternyata sembuh. Dan kesembuhan itu yuk kita nggak mengira, kok bisa ya, kok bisa sembuh ya. Akhirnya dari itu hati ini terpacu untuk, karena ketika saya melihat orang yang tadinya dia menjerit-jerit dalam keadaan sakit dan ketakutan, kita pun ikut merasakan sedih, merasa kasihan kan begitu. Dan ternyata dari sedikit aksi yang kita lakukan, subhanallah, Allah memberikan keriduan sehingga seseorang tersebut itu menjadi sembuh. Nah, akhirnya dengan itu saya punya komitmen, ya Allah, apabila saya mendapatkan koridor menjadi seorang terapis, kenapa tidak kan begitu. Akhirnya mengalir saja. Itu semenjak kejadian itu, dulu belum ada HP ya. Ada orang yang nyari saya, kalau ada orang bermasalah carikan itu Rosid itu yang tukang ngaji. Yang tukang ngaji ya. Kebetulan saya sama teman-teman saya itu, kebetulan di antara teman-teman yang ada ini, kalau orang Jawa bilang sing paling entengan yang ringan tangan saya, yang ringan dalam membantu. Karena memang bagi saya itu anggap kado yang indah untuk saya. Maka saya bisa melihat orang sehat ya, gitu ya Gus ya. itu sebuah kesenangan yang sangat besar sekali. Masya Allah. Gus, katanya udah menterapi 10.000 orang Gus. Lebih. Kalau dari tahun 95
bisa mungkin 100.000. Iya. 100.000. Bayangkan tahun 95. Iya betul. Di tahun 95 saya pertama terapi yang saya lakukan adalah ruqyah syariah. Ruqyah. Oh. Ruqyah itu setiap hari saya ngeruqyah orang. Sehari bisa 2 kali, sehari bisa 4 kali, sehari bisa 10 kali. Bahkan kalau saya buat momentum ketika pengajian saya ngeruqyah yang ngaji 100 orang, saya ngeruqyah 100 orang. Padahal saya sering buat event semacam itu. Ruqyah yang pada waktu itu belum booming. Tahun 95 yang pada waktu itu masih banyak orang ketika sakit mereka lari ke dukun. Iya. Iya, masya Allah. Di situ jadi kalau saya dihitung sudah 10.000 lebih, mungkin 100 lebih ada karena saya Terlalu banyak momen iya, berharganya tuh, iya, Gus, di samping ya. saya sering ceramah pengajian umum, tablik akbar ketika diundang untuk baksos itu kan banyak orang. Coba kalau saya ngeruqyah mereka, kalau peserta 300 orang ya 300 orang. Iya. Begitu. Begitu ya. Jadi 10.000 itu hitungannya baru sekitar paling 2 tahun ini, karena kemarin bulan November itu mulai dari sekarang itu terhitung ada 3.700-an orang. Bulan itu, kemarin? Iya, baru 3 bulan, 4 bulan ya. 4 Iya, bulan ya. 4 bulan itu sudah 3.700 klien saya. Masya Allah. Itu di tuh. Hai Sobat Muslim Life, welcome back to podcast Muslim Life, Muslim Lifestyle with Muslim Life. Nah teman-teman semua, sobat-sobat Muslim Life semua dimanapun Anda berada se-Indonesia Raya, Alhamdulillah ya, kita balik lagi nih di podcastnya Muslim Life yang pastinya seru-seru banget karena kita akan membedah pembicara-pembicara gitu ya, bahkan trainer-trainer dan juga yang lainnya yang super duper hebat-hebat banget. Dan mereka untuk dapet ataupun bisa datang di podcast ini nih, ini akan menyempatkan waktu ini sangat-sangat sulit nih pemirsa. Salah satunya bintang tamu kita pada hari ini yakni seorang penterapi yang Masya Allah gitu ya. Beliau menterapi para ustadz-ustadz yang Masya Allah tabarakallah banget gitu ya. Ustadz Abdul Somad, terus ustadz yang lain-lain itu sudah beliau terapi. Penasaran banget kan ya teman-teman. Langsung saja kita sapa. Sebelumnya juga hari ini kita didampingi sama Vice Presidennya Network dan juga Community Muslim Life yakni Pak Naldi. Oke teman-teman, langsung kita sapa aja ya. Penasaran kan? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. nama lengkap beliau itu Gus Rashid ya pemirsa ya, tapi panggilan akrabnya Gus. Iya. Ya, panggilan akrabnya adalah Gus. Gus, apa kabar nih Gus hari ini? Alhamdulillah sehat dan bermanfaat. Masya Allah. Tadi abis terapi juga nih Gus, diculik Iya, dulu nih Gus podcast iya, kita. Masya Allah. Pak Naldi, kabarnya gimana? Alhamdulillah Pak? luar biasa. Ramadan berkah. Ramadan berkah ya. Gus, ini menarik banget nih. Karena selama ini nih Gus kan kemana-mana ya, udah keliling Indonesia Iya, Gus. Alhamdulillah. Dan Masya Allah dakwahnya itu adalah menyembuhkan orang Pak, menyembuhkan orang, dan banyak yang terbantu dengan adanya Gus atas izin Allah ya Gus ya. Sebenarnya Gus terapi cakruk ini awalnya gitu ya, saat Gus mempelajarinya itu tuh di mana, dengan siapa, boleh nggak Gus sharing-sharing sama kita nih? Oh, boleh sekali. Oke, Insya Allah. tafadhol, Namanya Gus. Ramadan kan berbagi. Iya, berbagi betul. informasi. Termasuk berbagi ilmu ya, Oh Gus, ya. iya, Insya Allah. Jadi begini, saya menjadi seorang terapis itu sejak tahun 95. Wow, Masya Allah, lama sekali Gus. Mungkin kamu belum lahir. Belum lahir Gus. Belum lahir Gus. Jadi di tahun 95 itu ya saya sering ditanya, apa Gus ini ada keturunan kalau jadi terapis. Ya, rata-rata dibilang punya orang tua yang dulu grade-nya terapis, namun tidak. Nah, di tahun 95 itu saya kan di rumah itu sudah ke branding. Waktu itu saya 95, umur saya 20-an tahun. Umur 20 tahun itu waktu kita ngaji bermajelis taklim gitu kan, itu ada tetangga yang kena gangguan. Kena gangguan jin. Kita juga bingung mau apa kan ini ya. Udah kita modal Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kan nggak perlu mikir Betul. ya, walaupun belum hafal Quran. Kalau Al-Fatihah pasti hafal, bahkan sambil lari pun tetap hafal Al-Fatihah itu. Betul. Subhanallah, kita bacakan Al-Fatihah itu kok ternyata sembuh. Dan kesembuhan itu kita nggak mengira, oh kok bisa ya, kok bisa sembuh ya.
yang dari itu hati ini terpacu untuk, karena ketika saya melihat orang yang tadinya dia menjerit-jerit dalam keadaan sakit dan ketakutan, kita pun ikut merasakan sedih, merasa kasihan kan begitu. Dan ternyata dari sedikit aksi yang kita lakukan, subhanallah, Allah memberikan kerinduan sehingga seseorang tersebut itu menjadi sembuh. Nah, akhirnya dengan itu saya punya komitmen, ya Allah, apabila saya mendapatkan koridor menjadi seorang terapis, kenapa tidak kan begitu. Akhirnya mengalir saja. Itu semenjak kejadian itu, dulu belum ada HP ya. Ada orang yang nyari saya, kalau ada orang bermasalah carikan itu Rosid itu yang tukang ngaji. Yang tukang ngaji ya. Kebetulan saya sama teman-teman saya itu, kebetulan di antara teman-teman yang ada ini, kalau orang Jawa bilang sing paling entengan yang ringan tangan saya, yang ringan dalam membantu. Karena memang bagi saya itu anggap kado yang indah untuk saya. Maka saya bisa melihat orang sehat ya, gitu ya Gus ya. itu sebuah kesenangan yang sangat besar sekali. Masya Allah. Gus, katanya udah menterapi 10.000 orang Gus. Lebih. Kalau dari tahun 95 bisa mungkin 100.000. Iya, lebih. 100.000. Bayangkan tahun 95. Iya betul. Di tahun 95 saya pertama terapi yang saya lakukan adalah ruqyah syariah. Ruqyah itu setiap hari saya ruqyah orang. Sehari bisa 2 kali, sehari bisa 4 kali, sehari bisa 10 kali. Bahkan kalau saya buat momentum ketika pengajian saya ruqyah, yang ngaji 100 orang, saya ruqyah 100 orang. Padahal saya sering buat event semacam itu. Ruqyah yang pada waktu itu belum booming. Tahun 95 yang pada waktu itu masih banyak orang ketika sakit mereka lari ke dukun. Iya, Masya Allah. Nah, di situ jadi kalau saya dihitung sudah 10.000 lebih, mungkin 100 lebih ada. Karena saya terlalu banyak momen berharganya. Iya, di samping saya sering ceramah pengajian umum, tablik akbar, ketika diundang untuk baksos itu kan banyak orang. Coba kalau saya ruqyah mereka, kalau peserta 300 orang ya 300 orang. Iya. Begitu ya. 10.000 itu hitungannya baru sekitar paling 2 tahun ini, karena kemarin bulan November itu mulai dari sekarang itu terhitung ada 3.700-an orang. Bulan itu, kemarin? Iya, baru 3 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan itu sudah 3.700 klien saya telah. Masya Allah. Itu Karena alternatif itu menjadi pilihan terakhir. Maka klien yang datang ke tempat saya itu semua rata-rata 95% returan dari kedokteran. Iya, returan dari dokter. Returan. Betul, returan. Iya, Jadi ketika datang ke tempat gitu tempat saya banyak yang Ustaz gimana ini? Saya ini sudah habis uang banyak, sudah harta udah habis-habisan. Di rumah sakit sudah nggak terima, saya sudah divonis nggak bisa sembuh. Gitu kan, nggak bisa sembuh. Apakah saya bisa terapi di sini? Ya saya jawab, insya Allah bisa. Bismillah, dengan Allah dan subhanallah, qadarullah bisa tersembuhkan. Bisa tersembuhkan. Dalam kasus penyakit apa tuh Gus? Seperti penyakit lumpuh. Ada orang lumpuh, masya Allah. Ada orang lumpuh, beratnya 160. Wih. Tubuhnya sudah pada berlubang. Badannya seluruh tubuhnya disentuh itu sakit, bahkan janggutnya aja ketika disentuh itu sakit. Allah. Saya sapa dia, apakah dunia bukan milikmu lagi ya saudaraku? Saya sapa begitu. Tapi subhanallah, alhamdulillah itulah kita lakukan terapi dengan keikhlasan, terapi 3 kali. Jadi per minggu saya datang, seminggu sekali saya datang. Minggu ketiga, qadarullah subhanallah dia bisa jalan. Masya Allah. Itu padahal udah divonis nggak bisa jalan. Padahal dokter sudah lepas. Nanti kita akan sertakan ya video-video Gus. Nabi. Gus. Iya. Selain itu ada lagi nggak Gus? Banyak ya. Nggak bakalan habis nih ya. Gitu. Banyak sekali. Karena memang begitu. Karena memang ya itu tadi alternatif. Saya punya komitmen ketika alternatif itu menunjukkan sebuah alternatif kesembuhan.
orang itu terkadang sakitnya itu karena faktor psikis. Maka ada orang itu datang ke tempat saya dalam keadaan ketakutan. Saya betulin dulu psikisnya. Saya tumbuhkan dulu sugestinya. Saya tumbuhkan dulu keyakinannya dulu. Kalau itu belum terbentuk, dikasih jamu apapun, dikasih terapi model apapun, tidak akan bisa sembuh. Namun ketika dia sudah yakin kepada Allah dan dia yakin sembuh dengan wasilah ini sembuh, Masya Allah, Alhamdulillah dengan itu sembuh. Karena prinsip saya apa? Bahwasanya ketika seseorang itu tidak stres, ya, dia akan encer darahnya. Padahal sumber seseorang itu menjadi sakit karena darahnya pekat di dalam tubuhnya. Kalau kepekatan darah itu di hatinya, ya dia kena liver. Kalau kepekatan hati itu di jantungnya, ya dia kena jantung. Kalau kepekatan itu di ginjal, ya kena ginjalnya. Gitu. Maka prinsip kalau Rasulullah itu beliau punya julukan Al-Basam. Rasulullah itu punya julukan Al-Basam karena pribadi Rasulullah itu pribadi yang mudah tersenyum. Ekspresi seseorang tersenyum itu karena memang di dalam jiwanya tidak pernah ada kesumat, tidak ada dendam, tidak ada stres. Dan ternyata beliau tidak pernah sakit, kecuali sakitnya diracun oleh wanita Yahudi dan sakitnya menjelang ajal beliau. Dan ini saya terapkan dalam menangani pasien, bagaimana pasien itu senang. Ketika senang itu dia akan menekan hormon kortisol biar tidak naik. Akhirnya encer semua jadi ringan. Jadi gerakan-gerakan yang ringan kita barengi dengan baca Bismillah, Subhanallah. Di situ ada sesuatu yang menakjubkan karena memang kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tulang nih Gus, tulang tuh kan Gus kalau misalnya ngasih tahu kita nih pemirsa, itu tulang tuh ada banyak gitu ya. Ini tulang mana nih yang mau dibenerin gitu ya. Itu kok Gus bisa sampai paham sedalam-dalam itu tuh Gus. Gitu. Bahkan ketika ngeliat orangnya, wah ini tinggal ini nih. Jadi udah nggak pakai sesi, kalau ke dokter kan biasa sesi konsultasi dulu gitu Gus. Observasi dulu. Baru penanganan. Kalau Gus baru ngeliat orangnya nih Bang Naldi Pak Naldi gitu ya. Baru ngeliat orangnya udah langsung kerotak gitu ya. Jadi memang cerita tulang nih Gus. Kita kan dalam segmen ilmu apapun kan kita juga punya guru kan. Punya guru. Guru. Namanya mencari ilmu itu kan ada dua, mutolaah dan mulazamah. Kalau mulazamah itu ketemu dengan guru, ya kita konsultasi sama guru, tanya sama guru, kita akan begitu. Kalau mutolaah yuk kita rajin baca. Alhamdulillah saya kenal dunia pertulangan itu di tahun 2011. 2011 itu saya punya guru namanya Master Zaini itu saya ikut pelatihan sama beliau waktu itu di Semarang. Habis itu saya terinspirasi untuk belajar terus. Tentang pertulangan? Iya, saya waktu itu ditantang oleh master saya. Kalau kamu bisa cari pasien dalam bulan ini 150 orang, maka kamu akan naik levelnya. Saya ditantang. Saya langsung begini, oke siap. Waktu itu saya habis pelatihan, saya langsung ke Ternate. Jauh banget Gus. Ke Ternate, pasien yang saya terapi Pak Gubernur Abdul Ghani Kasuba. Gubernur Ternate. Nah, saya langsung ngadakan tablik akbar di sana. Tablik akbar pesertanya 300 orang. Lebih dong Gus. 300 orang tak terapi semua, langsung saya laporan saya. Ini saya sudah terapi 300 orang. Gila kamu. Masih ada 300 orang. Kayaknya narik